panggilannya Eyang Kris. Lahir di Banyuwangi tahun 1936 sebagai purnawirawan marinir TNI Angkatan Laut. Tinggal di Bumi Sawangan Indah Depok. Pendidikan formalnya S1 Sinematografi RPKJ, S1 Seni Rupa ITB, dan S2 Ekonomi Koperasi UI. Mantap. Keluarga ini di sini istri 1, anaknya 6, cucunya 10. Ada yang mau ikutan? Baik. Kemudian riwayat bekerjanya dari mulai tahun 1958 sebagai Marinir TNI Angkatan Laut, kemudian menjadi Kepala Biro Humas Korwil DKI, kemudian Ketua Umum Pasri DKI, Kepala UPT Otoritas Kampus Usamit, Kepala HRD PT Promo Data Jakarta, Ketua Koperasi Kredit Union Melati, anggota Dewan Pakar Bekopinda Depok, dan dari tahun 2014 sampai sekarang anggota Dewan Pakar Puskop DB. Demikian pula dari tahun 2006 sampai dengan sekarang menjadi fasilitator kredit union nasional. Tanda jasa dan penghargaannya ada 12. Dari mulai Satya Lencana Prajurit Teladan, Trikora, Grikora, GOM 4, Seroja 2, Tim, Seroja 4, Wijasista, Kesetiaan. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun. Kemudian Bintang Galasena Naraya, dan terakhir sebagai The Best Indonesia Leader Award tahun 2013. Kemudian diklat perkoperasiannya 46 jenis diklat perkoperasian di dalam dan di luar negeri. Nah, ini dia nih motonya, rawe-rawe lantas, malam-malam untung. Baik, kita beri aplaus yang meriah buat Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bohong. Nggak bener berarti. Orang segini katanya tadi berapa? 82 tahun. Wah. 40. Ya, kita perkenalan dulu. Ini sebenarnya ada sentralnya di sini ya. Ini ya. Nenek moyang kita. Ini kebetulan yang bukan pelaut. Itu punya apa namanya itu ya? Ungkapan. Pernah lihat kota Kendal belum? Oh belum ya. Kendal Kaliwungu ajar kenal mumpung. Kali itu artinya sungai, ungu artinya airnya warnanya. Eyang kesana warnanya coklat. Makanya Kendal Kali coklat ajar kenal mumpung desa. Itu bisa dilakukan. Sunda bisa, Jawa bisa, Batak bisa, Madura bisa. Dimulai dari apa dulu mau? Kendal Kaliwungu Bapak ajar kenal mumpung ketemu. Kendal Kali coklat ajar kenal mumpung tiba. Banyak sekali orang yang nyanyi begini. Itu ada yang begini. Itu ya, banyak itu. Karena apa? Karena beliau berpartisipasi bahwa itu kayak wayang. Kan gitu. Padahal itu salah. Yang pakai tok-tok itu adalah wayang pada saat dia mau perang. Wayang pada saat dia marah itu pakai gini. Supaya yang sini apalagi kalau tembang nggak pakai.
Jadi berpartisipasinya sama. Oke, sekarang sekali lagi ya, karena waktunya mepet, satu lagi. Batak. Kenal oleh ajar kenal umur ketemu sing kali coklat ajar kenal mumpung kita. Lanjut ya, sekarang kenalan. Ntar kalau lanjut terus belajar koperasinya kapan? Tadi sebetulnya ini sudah ya. Nama saya Eyang Kris. Kenapa kok disebut Eyang? Karena udah S3. Sampun sepuh sangat. Sampun itu sudah, sepuh itu tua, sangat itu banget. Jadi udah tua banget. Ya. Oh, tanggal lahirnya Bandar Jabar ini tahun 36, bintangnya Gemini. Wah, kalau bintang Gemini kata orang, iya, kalau melihat cewek, makanya iya. Tapi yang tidak hijau karena apa? Yang matanya terbatas. Cuman deretan depan ini yang apa di detailnya jelas. Dari kursi kedua sampai ke belakang simultan rata. Jadi nggak ada ya detailnya ya, karena faktor umur. Oke, pekerjaan satu lihat tuh. Purnawirawan hari ini yang masuk Madinah tahun 57, belum lahir ya. Pekerjaan dua, fasilitator nasional koperasi. Jadi yang memang tukang ngajar koperasi, ya nasional. Pekerjaan tiga, Dewan Pakar Puskopin Bogor Bali. Tadinya di Depok juga, tapi udah dipecat sama Pak Gandhi. Ya, atasan saya Pak Gandhi. Pekerjaan empat, desainer batik Nusantara. Jadi yang malam bikin itu desain batik. Ya, dikirim ke Kawangan, ke Jogja. Semalam batiknya Pak Jokowi, yang bikin. Saya semalam lihat TV One, Pak Jokowi pakai batik yang bikin. Ya. Itu adalah apa itu diklat operasi. Teleponnya itu statusnya itu. Keluarga istrinya cuma satu, itu yang membuktikan kalau yang tidak mantap keranjang. Anaknya 6, laki-laki 3, perempuan 3, cucunya 10, laki-laki 7, perempuan 3. Hobinya melukis, berenang. Itu sebenarnya masih ada satu lagi mancing itu. Ya, sama ya, ada juga yang mancing. Kira-kira berenangnya yang berapa meter? Nggak boleh tahu, atau sekian itu berapa? 10 meter. Kilo. 1 selat Sunda. Iya, betul. Jadi kemarin ada hari Maulid yang tanggal 15 November. Hari Maulid itu ada acara renang lintas sholat Sunda. Jadi berenangnya dari Bakahuni Lampung ke Merak 15 jam waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Waktu yang umurnya 56 tahun itu 15 jam. Dari Merak jam 6 sore sampai dari Bakahuni sampai Merak jam 8 pagi. Iya. Kemarin ya berenang di Merak. Kalau sekarang masih kuat renangnya. Kemarin yang apa itu ikut tes untuk ikut yang renang Selat Sunda tahun 18. Dokternya bilang, yang sebenarnya masih kuat, tetapi terlalu lama. Bisa 21 sampai 22 jam baru sampai finish. Yang bilang biarin, loh kalau biarin kalau yang sampai finish karena
Panitianya udah pulang. Akhirnya nggak jadi akhirnya. Kalau pulang yang nyambut saya siapa nggak ada yang nyambut? Nggak ada yang ngalunin bunga. Masa mau dikalunin celurit? Ya, jawabannya cerdas ya. Jawabannya cerdas. Oh iya. Kalau main aku balik lagi ya. Sudah S3 dan sampun sangat. Mulai tanggal 23 September tahun 1992. Pakar-pakar koperasi di seluruh dunia bukan Indonesia, seluruh dunia termasuk Indonesia pergi ke Manchester. Gimana itu? Di sana tergabung di dalam sebuah gabungan itu namanya ICIS. ICIS itu kalau bahasa Indonesia IC Dingin ya. ya. I-nya itu internasional, C-nya itu koperasi, ya. I-nya itu identitas, S-nya itu sepakat. Jadi mereka kumpul di sana bersepakat untuk merumuskan identitas koperasi di tahap internasional. Bahasa kerennya International Cooperative Identity Statement, sama ICIS juga, ya. Sama ini. Nah, di sanalah lahir yang namanya jati diri koperasi. Jati diri koperasi ada sudah sangat lama, sangat. Tapi Indonesia nggak tahu. Padahal perwakilan Indonesia ada, tapi perwakilan Indonesia nggak tahu. Sosialisasinya mungkin kurang. Ternyata jati diri koperasi itu, kenapa harus ada itu? Karena jati diri koperasi adalah tolak ukur koperasi yang benar dan sehat. Jadi koperasi yang benar dan koperasi yang sehat adalah koperasi yang berjati diri itu. Yang nggak tahu jati diri kurang. Kecuali itu juga untuk menyeragamkan arti dan mana koperasi. Artinya apa? Artinya kalau di Indonesia atau di sini dikatakan koperasi itu apa sih? Jawabannya A. Maka di kutub utara sana ditanya koperasi itu apa? Jawabannya juga A. Karena dirumuskan oleh orang sedunia. Koperasi sedunia. Jati diri koperasi terbagi menjadi 3 bagian yang tak terpisahkan. Tak terpisahkan itu kalau di dalam bahasa Jawa pindo suruh nomah lan kurebe. Pindo itu bagaikan, suruh itu daun sirih, lumah itu penampang atas, kureb itu penampang bawah. Daun sirih itu penampang atas dan penampang bawahnya tidak sama. Penampang atasnya halus, penampang bawahnya ada teksturnya, jadi tidak sama. Tapi begitu digigit sama rasanya. Itu juga begitu. Seperti daun sirih. Ya, pindo suruh rumah lan kurebe. Dinulu seje rupanya gini gitu tunggal rasanya. Dinulu itu dilihat, kalau dipandang dilihat beda, tapi begitu digigit, dimakan sirih itu juga gitu. Yang 3 itu adalah definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Ini yang mencakup definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Jadi kita sekarang ini cuma 3 itu. Kita cuma mau belajar 3 itu. Definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Definisi koperasi. Karena kita koperasi, definisi yang minta anak-anak ulangi, Bapak Ibu untuk menyumbang 1 kata. Setelah menyumbang 1 kata, nanti Eyang merangkum jadilah sebuah definisi koperasi. 1 kata-kata itu antara lain bisa uang, orang, organisasi, operasi, utang,
Baca, oh semuanya, setiap kalimat, satu kalimat. Nanti dirangkum sama yang jadilah suatu definisi koperasi. Saya mulai. Satu. Kebersamaan. Banyakkan itu keuntungan. Rasa pokok. Tujuan. Loyalitas. Kemudahan. Berbagi. Uang. Enak gitu loh. Kesejahteraan. Simpan pinjam boleh. Anggota. Apa? Anggota. Ya, belakangnya. Modal. Jasa. Badan hukum. Jadi nama anak sendiri nggak apa-apa. Taksi. Investasi. Oke. Kerjasama. Ya. Kebersamaan. Untuk bersaya. Makmuran. Keadilan. Transaksi. Karyawan. Ya. Ya. Bukan apa Pak? Setaraan. Kalau Jawa setoran. Bagi hasil kok. Laba. Jadi ternyata sudah. Jadi di demokrasi sudah diucapkan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang tinggal merangkumnya. Jati diri koperasi. Koperasi adalah kumpulan otonomi dari orang-orang yang bekerja sama dan sukarela di dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, budaya dalam perusahaan yang dimiliki sendiri dan diawasi secara demokratis. Panjang. Jadi kalau ditanya koperasi itu apa? Panjang. Singkatnya apa? Koperasi aja nggak. Koperasi itu tempat yang untuk ngutang dulu. Iya, karena kalau yang ini tadi terlalu ilmiah gitu ya. Yang nanya aja nungguin jawabannya kok panjang amat. Oke. Ya. Tadi yang ditanya lama banget nggak jawab itu. Oh, untuk merah-merahnya yang mana nih? Yang tengah. Oh ini. Di sini nih yang jawabnya lama. Spasi. Benar loh. Sekarang kata-kata itu lantik lagi nggak pakai spasi. Jadi yang dijawabnya lama itu spasi tadi, dia telah berjasa. Padahal waktu ditunjuknya apa? Titik yang benar. Dan sudah banyak di situ. Tapi ada juga yang benar tadi apa ya? Bersama. Ya? Kerjasama. Iya, kerjasama. Siapa yang kerjasama itu? Nggak ada yang ngaku berarti nggak ada. Luar biasa. Jadi koperasi itu kumpulan otonomi. Otonomi itu apa sih artinya? Otonomi itu mandiri. Otonomi. Tidak seorang pun dan tidak sebuah lembaga pun yang bisa intervensi dalam koperasi kita ini. Otonomi loh kita.
menurut itu otonomi. Ya. Dari orang-orang yang bekerja sama dan sukarela. Jadi kita bekerja sama sukarela untuk masuk koperasi. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan dan aspirasi ekonomi sosial dan budaya dan perusahaan yang dimiliki sendiri. Perusahaan apa? Perusahaan koperasi. Jadi koperasi kita itu perusahaan. Yang punya siapa? Kita. Kok bisa kita? Karena sahamnya sama. Kalau di luar koperasi di masyarakat itu sama. Mulai dari yang paling atas, kebetulan koperasi yang itu yang paling atas itu Pak Wali Kota Depok. Sampai tukang sapu tuh simpanan pokok dan simpanan wajibnya sama. Itu yang membuat kita menjadi yang punya koperasi. Ya, sama. Simpanan sukarelanya boleh berbeda. Tetapi kalau koperasi-koperasi yang berada di dalam kantor, kopkar dan lain sebagainya suka ada perbedaan. Tingkat manajer ini ke sana segini, tingkat ini segini gitu. Suka ada ini. Tapi yang benar menurut definisi koperasi, menurut aturan undang-undang koperasi, mulai dari atas sampai bawah sama. Karena modal kita sama, maka koperasi itu yang punya kita, anggota yang punya. Yang memiliki koperasi adalah para. Di dalam undang-undang koperasi, undang-undang koperasi sekarang nomor 25 tahun 92, ini adanya di bab 1 pasal 1 ayat 1. Kalau kita buka undang-undang, yang pertama kali adalah judul. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, daftar isi lagi. Yang kelima, bab 1 pasal 1 ayat 1. Isinya definisi koperasi. Isinya definisi koperasi. Oke. Manfaat dan hak menjadi anggota koperasi: menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara di dalam rapat. Kita nggak bisa memberikan suara ke dalam rak manakala kita tidak punya ADAR. Yang ketua koperasi. Tapi masyarakat anggotanya 4.672 orang. Asetnya 49 miliar. Setiap orang yang masuk ke koperasi itu harus dikasih yang namanya buku ADART kecil. Jadi bisa dikantongi. Supaya apa? Supaya dia bisa menyarankan kepada pengurus pada saat rapat. Kalau nggak punya itu, sarannya apa? Orang nggak ngerti anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, nggak ngerti visi dan misi kita, nggak bisa saran apa. Bisanya kita nungguin door prize, nungguin door prize sama SHU. Bahkan kalau ada teman kita yang tanya agak lamaan sedikit, tanya melulu bapak SHU, bahkan dimarahin. Itu kualet. Padahal yang punya koperasi itu ini yang punya koperasi, para anggota. Jadi pada saat kita harus ngomong sama pengurus, Pak pengurus, jangan gitu. Itu bunga segitu terlalu rendah, Pak pengurus. Bunga pinjaman harusnya segini. Supaya apa? Supaya bisa untuk pendidikan yang lain. Kalau bunga pinjamannya rendah, SHU-nya rendah pasti. Di tempat yang bunganya, bunga pinjaman 3% menurun. 3% menurun itu ekuivalen 19,5% menurun. 19,5% per tahun. Gede. Tapi yang bisa memberangkatkan anggota yang pintar-pintar, yang muda-muda ke Malaysia, ke Thailand untuk belajar. Dari mana itu? Dari duit itu. Kalau bunga pinjamannya kecil, duitnya dari mana? Bisa. Padahal yang dituntut para anggota, bunga pinjaman kecil, SHU gede. Nah lo gimana? Pengurusnya puyeng. Memilih atau
dipilih menjadi pengurus dan pengawas. Jadi kalau di umum itu bisa dipilih jadi pengurus, bisa dipilih jadi pengawas walaupun dia tukang sapu. Tapi kalau di dalam perusahaan nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang paman di sini ada cleaning service ikut koperasi, boleh terpilih jadi pengurus, ketua apalagi buat silakan itu. Dia mau bikin rapat aja, dia harus ke HRD. Ke HRD-nya ketok pintunya aja ragu-ragu. Oleh karena itu di sini ulangi, di tempat-tempat koperasi yang di dalam perusahaan itu selalu ada levelnya. Kalau pengurus itu levelnya manajer, kalau ini levelnya ya, kalau di masyarakat tidak ada. Tidak ada. Meminta untuk diselenggarakan RALUB. Belum tahu. RALUB itu rapat anggota. Pernah? Enggak pernah, karena itu terjadi kalau pengurus nggak benar. Kalau di sini belum pernah terjadi itu berarti pengurusnya benar. Loh iya dong. Kalau nggak benar udah RALUB. Ya. Jadi itu. Tapi itu syaratnya harus separuh lebih dari anggota baru bisa bikin itu. Orang 5 doang mah orang bisa. Hampir. Mengungkapkan pendapat dan saran di dalam rapat. Kita mengemukakan pendapat dan saran apa yang mau dikemukakan. Kalau kita nggak tahu aja ART, nggak tahu visi dan misi koperasi. Visi dan misi koperasi itu kita sebagai anggota penting tahu. Wong itu koperasi yang punya kita. Mau dibawa kemana koperasi kita ini? Penting tahu. Jadi kita harus punya. Ya. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota. Oke. Mendapat diklat dan informasi tentang koperasinya termasuk laporan keuangan atau LKSB. LKSB itu laporan keuangan dan statistik bulanan. Jadi yang namanya anggota itu yang punya koperasi ini harus mendapat laporan keuangan setiap bulan dari pengurus. Apakah itu sifatnya di dalam buletin, apakah itu di dalam surat edaran, apakah itu ditempel di kantor, apakah, tapi itu sebuah informasi agar anggota tahu, oh duit koperasi itu ternyata segini ya, oh untuk beli ini segini itu. Harus tahu anggotanya. Tapi ini jarang tahu. Kenapa jarang tahu? Karena laporan keuangan itu selalu dalam bentuk neraca. Lah anggota nggak bisa baca neraca, orang kolom-kolom doang, bingung, nggak tahu. Koperasi sama bentangan, tapi kok dia nggak ngerti ya. Karena apa? Nggak belajar itu, akuntansi. Jadi kita harus belajar akuntansi dasar. Ya, harus belajar. Di sini pakarnya Pak Haji Gandhi, wah sudah mulai ngajar itu kertas sampai bertumpuk-tumpuk. Satu orang bisa menghabiskan 10.000 kalau dia ngajar. Ngerti ya? Mendapatkan SHU hubungan tabungan bagi hasil dan lain sebagainya. Nilainya koperasi. Yang sampai jam berapa? 3 lah. Bentar ya. Ini di Lombok aja ya, karena nggak ada gelas di Lombok. Dulu waktu yang jadi, terima kasih atas gelasnya. Kenapa dia nolong? Karena kepalanya hampir sama. Dulu waktu yang masih jadi marinir, masih gagah ya. itu diajarin yang namanya
jadi survival. Jadi hidup di hutan, nggak dikasih apa-apa, hidup di